Yang kami hormati Pak Suprapto beserta mahasiswa yang kami banggakan ya. Yang pertama, alhamdulillah kalau puji Allah Taala salam yang telah memberikan kita nikmat sehingga dapat berkumpul di tempat Zoom di masing-masing tempat lah ya. Kemudian salawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir Islam. Amin. Yang kami hormati Pak Suprapto beserta yang kami banggakan mahasiswa ya. Tadi saya mohon maaf, biasa kalau di sini maghrib itu jam 6:45 gitu. Dan saya tidak menemukan tempat. Nah, ini mohon maaf nih. Mana tahu ini kafe ini agak ribut atau gimana ya, menyesuaikan ya. Tadi saya baru nunggu gubernur dari jam 2, baru ketemu jam 6 loh. Nah, saking kan sibuknya nggak tahu juga saya tuh. Baru saya jumpa sebentar, baru saya langsung ke sini tuh. Jadi jam 8.30, 18.30 tadi, setengah 7 saya masih di kantor gubernur. Saya tengok mana kafe yang terdekat ya kan. Nah, kayaknya ini di belakang kantor gubernur ada kafe kan. Udah saya langsung sini, saya tengok cuma 7 menit, saya langsung sini gitu. Nah, jadi kita menyesuaikan aja lah ya. Nah, nanti kalaupun nanti mbaknya nanti pun istilahnya ya posisi seperti saya atau di atas saya, nah harus luangkan waktu ya. Yang jelas untuk keluarga jangan harap bisa tenang lah pokoknya ya. Nah, yang lain udah pada tidur segala macam ya. Kita masih di sini nih. Jadi hantu malam kan gitu ya. Nah, jadi gitu. Sebenarnya saya di kabupaten ya, cuma ada perlu sama Pak Gubernur tadi, ya udah saya berarti itu apalah ya ke Medan. Saya kan di Sabat ya 1 jam lah. Sebenarnya saya rumah di Medan, cuma kalau kantor kan di Sabat, kadang di Sabat apa juga ada penginap penginap lah di situ juga ya. Jadi tadi saya ada perlu, jadi Pak Gubernur itu kan kemarin ngasih apa kata sambutan di buku saya, jadi saya kasih satu lah. Tadi baru baru jumpa, baru baru selesai gitu. Soalnya gini, kalau misalnya saya nggak selesai kan, besok takut saya kesini lagi gitu. Jadi yaudahlah saya pala-palain aja. Sebenarnya dua tadi, Gubernur satu sama sama Sekda Propsu, cuma Sekda lagi di Jakarta katanya. Jadi ya udahlah, nanti aja kapan-kapan saya kesini lagi ke Medan kan. Oke, itu kesibukan kita. Nanti mana tahu mahasiswa kami jadi ini juga ya, eselon lah ya. Kalau saya eselon 3 tuh, masih ada lagi eselon 2. Eselon 2 kepala dinas ya. Eselon 1 kalau di provinsi nggak ada. Yang ada cuma satu, itulah sekretaris daerah provinsi ya. Yang di atasnya itu udah nggak ada lagi di tingkat provinsi, itu di Depdagri semua ya, di Jakarta. Entah kalau nanti di Jakarta itu pindah ke IKN ya, yang berarti di Kalimantan semua tuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di dalam um, kita ini kan pertemuan kelima, berarti nanti ada 3 pertemuan lagi. Nah, untuk pertemuan ke-8 kan apa namanya presentasi kelompok ya. Nah, artinya soal nanti saya pikir di pertemuan ke-7 aja saya kasih, nggak kalah susah-susah ya, kita buat presentasi aja nanti. Tapi yang penting semua kerja gitu ya. Kalau bisa nggak usah buat makalah, jadi langsung aja presentasi. File presentasi itu aja yang nanti dikumpulkan. Kalau biasa kan makalah sama presentasi dua ya. Nah, kalau ini adalah presentasi aja ya. Nah, oke, itu mungkin kalau nggak pertemuan ke-6 ke-7 ya, paling lama ke-7 lah saya buat nanti. Untuk ke ini kan kelima, kita bicara terkait dengan participatory planning. Oke. Nah, karena saya background saya planning, artinya perencanaan, maka akan banyak ranah-ranah planning yang akan saya angkat gitu ya. Kemudian nanti insya Allah pertemuan ke-6, kalau ada terkait dengan konflik dengan masyarakat, nah itu perlu juga ya. Kemarin kita udah bicara terkait dengan power ya, power in planning gitu. Ya, jadi kekuasaan itu pun memiliki beberapa ruang, kan gitu. Ada yang visible, yang bisa kita lihat. Contoh misalnya terjadi musrenbang, itu bisa kita lihat ya, yang mana yang dominan, yang mana yang patron, yang mana yang klien gitu ya. Yang mana yang nurut aja, yang mana mengkondisikan suasana gitu ya. Nah, kemudian ada yang hidden. Nah, kalau yang hidden itu tersembunyi. Misalnya dia posisi yang sebelum masuk ke ruang musrenbang, nanti ada kelompok-kelompok yang bergerak di belakangnya. Contoh pada saat musrenbang
tingkat dusun ataupun rapat-rapat kelompok tani atau apa. Jadi mereka hanya mengundang orang-orang tertentu saja gitu di kalangan dia untuk mengutus nanti siapa yang menjadi perwakilannya di uh, visible space gitu ya, di tempat yang muslimbang tadi gitu. Nah di luar itu, di luar dari dua ini ada kekuasaan yang memang tidak merupakan orang desa, tidak merupakan orang dusun, dia bisa istilahnya menggerakkan proyek yang sudah ada itu gitu di tempat satu lagi. Contoh misalnya hmm, DPR atau kekuasaan lain misalnya yang punya jabatan kan gitu, dia nggak melalui itu, dia nanti langsung masuk ke TAPD. Macam saya misalnya TAPD, nah kalau di DPRD namanya Banggar, Badan Anggaran gitu. Nah itu bisa menggerakkan itu dari ini ke sini. Ya ya memang mekanismenya ada gitu, tapi kita selaku perencana mengupayakan agar proyek itu yang memang datang dari masyarakat itu kembali sesuai dengan keinginan mereka. Itulah kita berupaya untuk profesional. Bukan berarti kita juga benar kali, tidak. Tapi memang biasanya kita tuh mengarahkan kepada DPR tuh, Pak, ini sudah diarahkan ke sini, mohon jangan dialihkan ke desa B. Nah, karena konstituennya itu di desa B, dia pengen arahkan proyek misalnya 1 kilo hot mix gitu, dia arahkan ke B. Nah, itu kita biasanya bergelut di situ tuh antara TAPD dengan uh, apa namanya uh, Banggar ya, Banggar Badan Anggaran DPR gitu ya. Nah, Banggar itu terdiri dari fraksi-fraksi, comot-comot aja itu nanti per fraksi ada dua, paling kurang lebih cuma 9 aja orang Banggar itu ya. Oke, nah di samping dari itu untuk memahami sosiologi pemerintahan ya, nah sosiologi pemerintahan berupaya untuk agar kebijakan itu nanti kita bisa prediksi kira-kira nanti itu akan berjalan mulus, kurang mulus, atau tidak mulus. Contoh misalnya jalan itu, nah itu ada 3 kategori, misalnya baik, kurang baik, sama jalan rusak. Nah akhir-akhir ini sebutannya jalan mantap. Nah, jalan mantap itu berarti posisinya bagus ya, nggak ada lubang-lubang lah gitu ya. Kalaupun ada pun paling sedikit dan tidak akan membuat kendaraan kita jungkit-jungkit gitu ya. Nah kemudian ada satu lagi jalan rusak sedang. Nah ini kalau ada lubang-lubang itu masih bisa kita pilih gitu. Bisa kita kiri kanan. Nah satu lagi namanya jalan rusak. Nah kalau jalan rusak ini kita udah nggak bisa milih lagi gitu. Kanan kiri udah sama aja gitu, nggak bisa, pasti kena juga kendaraan kita. Nah ini yang sebagai prioritas pemerintah untuk uh, dibangun ulang lah gitu. Namun biasanya kalau dibangun ulang itu lama gitu, kecuali kalau misalnya dia merupakan jalan arteri. Jadi jalan itu pun dibagi juga, ada arteri, ada jalan lingkungan, ada jalan, kalau arteri udah pasti jalan provinsi kan gitu ya. Nah, ada juga jalan kabupaten, jalan kota, jalan lingkungan ya. Kalau kalau jalan lingkungan udah pasti jalan kabupaten gitu. Cuma di kami kalau misalnya dia untuk PSN misalnya, proyek strategis nasional, misalnya destinasi wisata nasional ya, itu biasanya yang seharusnya jalan kabupaten kita alihkan ke provinsi, biar nanti provinsi aja yang kerjain, soalnya provinsi lebih banyak itu dananya di situ ya. Oke, nah di luar dari itu ada namanya participatory in planning. Kalau kemarin kan kekuasaan in planning, power in planning. Nah ada namanya participatory planning ataupun partisipator masyarakat di dalam perencanaan. Nah, ini akan membantu kita juga bagaimana melihat kira masyarakat itu ada beberapa tipe gitu. Nah, teori-teori ini dari dunia perencanaan. Namanya dari Einstein. Einstein ya. Yes, saya izin. Nah, agar lebih nyambung ya. Ini kan memang dari awalnya kita tunggu dulu. Oh ini ya. Ya. Nah, ini saya gerakkan biar ada penghubung lah. Kalau di dalam dalam naskah ilmiah itu harus ada penghubung ya. Jadi pertemuan kemarin sama pertemuan sekarang itu
ada garis apanya ya, paragraf penghubung ya. Jadi kalau misalnya kira-kira suara saya kurang jelas, tolong kabari, mana tahu kurang bagus ya. Apa ini wifi dari kafe ini ya. Nah, oke, dalam setiap perencanaan ya, apalagi RPJM ya, itu wajib ada RT RW sebagai dokumen pendukung. Nah, seperti apa nanti kita lihat slide cepatnya aja ya. Yang kecuali yang participatory planning, nanti baru kita perlambat penjelasan itu ya. RT RW itu adalah rencana tata ruang wilayah. Ada dia. Ini kalau lihat ini yang warna hijau ya, yang habis RPJPN ada RT RWN, habis RPJPD provinsi ada RT RW provinsi kan gitu. Nah, RDTR ini lebih lebih detail lagi dia ya. Nah, di bawahnya ada RPJPD, di bawah syaratnya ke RPJM harus ada RT RW daerah kabupaten atau kota. Garing kabupaten garing kota. Oke. Nah, secara spasial ya, secara spasial untuk syarat dari rencana pembangunan jangka menengah baik nasional maupun daerah, provinsi, kabupaten, kota harus ada RT RW-nya, rencana tata ruang wilayah, baik itu nasional, wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota. Oke. Di samping itu ya, jadi kalau misalnya kita rencana secara spasial, itu paling bawah itu ada namanya RTBL, rencana tata bangunan lingkungan. Oke. Itu rasionya 1:1000. Oke. Jadi kalau misalnya 1 cm berarti 1000 kilo di itu ya, di kenyataan gitu. Jadi kita bicara spasial, dan itu spasial itu artinya SDGs. Nah, orang awam taunya produknya aja. Misalnya kita lihat ada di situ namanya Google Map. Nah, di situ termasuk juga spasial di situ ya. Cuma biasa kita gunakan apa namanya? Bukan SDGs, GIS ya. Nah, Geographic Information System. Gitu. Nah, oke. Okay. Jadi atasnya lagi ada namanya RDTN, rencana detail tata ruang. Nah, rencana detail tata ruang ini itu 1:5000. Nah, itu biasanya satu kecamatan lah, kan itu. Ada beberapa desa. Ya lebih lebih apa lagi lebih besar lagi lah ya. Apa namanya skalanya, tapi bangunannya itu lebih nggak nampak. Kalau RTBL tadi 1:1000 itu nampak gitu, bangunannya kita bisa dapat jelas gitu ya. Kalau misalnya RDTR itu arsir warna aja gitu untuk pola dan struktur ruang. Oke. Okay? Nah, kalau pola ruang itu berarti antara budidaya dan non budidaya. Kalau budidaya itulah dia yang apa namanya untuk perumahan, permukiman, fasilitas sosial, pokoknya bisa kita manfaatkan. Non budidaya itu yang nggak bisa dimanfaatkan. Adapun yang dimanfaatkan berarti terbatas. Contoh yang nggak bisa dimanfaatkan tapi terbatas, misalnya Tahura, Taman Hutan Raya, oke, TNGR, Taman Nasional Gunung Leuser atau Taman Nasional yang ada di seluruh Indonesia ini, oke, dia sifatnya konservatif. Nah, oke, ada juga hutan produksi, itu bisa dimanfaatkan tapi terbatas, ada syarat tertentu ya. Mangrove juga termasuk juga ya. Gitu. Oke, nah di atas RDTR tadi, sorry, habis pola berarti ada struktur. Nah, pola ruang, struktur ruang. Kalau struktur ini berarti udah bergerak, struktur ekonominya di mana, housingnya di mana, untuk struktur sekolahnya di mana ya, school atau gimana gitu. Nanti digabungkan dengan transportasi. Nah gitu. Jadi kalau misalnya badan kita strukturnya itu berarti paru-paru, jantung dihubungkan dengan transportasi. Transportasinya itu apa? Aliran darah gitu. Jadi makanya jangan sampai ada jam ataupun macet di dalam aliran darah ini. Nah, kalau udah gitu nanti kita bisa pasang ring ya. Jangan banyak kali apa ya. Kolesterol ya, bahaya juga. Orang gemuk, orang kurus bisa juga kolesterol. Oke, oke. Terus di atasnya lagi ada namanya RT RW. Nah, ini 1:20.000. Kalau itu RT RW kabupaten ya. Kalau dia di tingkat
eh, provinsi misalnya ataupun nasional ya, ataupun pulau itu ada sendiri masing-masing RT/RW-nya. Itu bisa 1 banding 50.000 gitu ya. Misalnya RT/RW Pulau Sumatera, Jawa gitu. Nah, dalam mendukung bukan hanya RT/RW, tapi juga rencana pembangunan secara aspasial, itu masyarakat biasanya ya, pada saat kita melakukan uh, naskah akademis bersama dengan naskah teknokratik gitu ya, baru nanti ada namanya ranwal, rencana awal. Nah itulah yang kita uh, apa namanya, kita konsultasi publikan. Nah, baru masuk participatory planning. Dan ini ranahnya ranah community atau komunitas atau masyarakat. Nah, kalau yang misalnya contoh ya, kita membuat RPJPD boleh, RPJM boleh ya, RKPD juga boleh ya, tergantung lah, yang ada yang 20 tahun, ada yang 5 tahun RPJM ya, ada yang 1 tahun RKPD. Itu um, setelah naskah akademis, naskah teknokratik digabung dua menjadi ranwal, rencana awal, itu sudah 80% jadi loh itu. Kan? Ya. Sebelum itu kita definitif, perlu adanya ranah, jadi kan ranah teknokrat ya, atau planner lah, ranah kita itu. Baru kita gerakkan ke ranah participatory planning atau perencanaan partisipatif, atau secara praktis namanya konsultasi publik gitu ya. Tak ubahnya kita misalnya rencana orang tua gitu, mungkin bapak sama mamanya pengen besok daki gunung misalnya. Nah, sebelum besok malamnya itu ditanyain tuh anak-anaknya, mau nggak besok kita camping? Seperti itu. Nah, 80% sudah direncanakan di orang tua gitu ya, mama sama papanya gitu ya. Nah, 20% ini tertinggal lihat kondisi anaknya, apakah dia demam atau dia nggak mau, dia takut gunung atau gimana, nggak mau daki gitu. Nah, itulah contohnya lah ya, seperti itu. Jadi akan ada revisi di naskah yang ranwal tadi. Nah, setelah terjadi participatory planning, ya kita undanglah masyarakat, Forkopimda ya, dan teknis, OKP segala macam. Nih kita bilang poin-poin yang paling besar arahnya tuh ke sini gitu. Nah, nanti mereka memberikan ini tuh, ini nggak cocok karena nggak sesuai dengan muatan lokal kita misalnya. Nah ini benar misalnya. Hanya ada tambahan misalnya. Nah itu kita tambahkan. Nah, setelah itu kan kita buat berita acara, ya, berita acara, terus tambahan-tambahan apa itu di notulennya, dirangkum dengan baik dan benar. Baru setelah itu besok-besoknya kita kumpul lagi tuh, birokrat, akademisi, praktisi ya, tim teknis tadi ya, tim teknokrat tadi untuk uh, membuat rancangan akhir. Nah, selesai itu baru kita ajukan ke DPR karena dia konsepnya perda kan, berarti ada kerjasama antara kepala daerah dengan DPR gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan um, participative planning. Okay? Nah, ada tingkatan-tingkatan masyarakat dalam menanggapi konsultasi publik itu. Oke, okay? Ranah filosofisnya itu kan competitive planning, participatory planning. Nah, ranah praktisnya, biasanya ranah buminya itu ya, itu tadi ranah awal, awan ya, awan ataupun teori ya. Nah, ranah buminya, praktisnya, pragmatismenya, itu namanya konsultasi publik. Atau penyelenggaraannya itu namanya musrenbang. Nah, oke. Okay. Nah, di dalam musrenbang itu ada tingkatan-tingkatan masyarakat yang uh, apa namanya, yang ada di situ gitu, peserta yang hadir di situ. Nah, tingkatan-tingkatan itu biasa kita sebut dengan ladder participatory planning, ataupun ada tangga participatory gitu. Ada tipe-tipe ataupun ada ya sejenis-jenis saja lah, kita gampangnya itu ya, kita lihat jenis-jenis partisipasi ya. Oke, ini saya pikir udah ya, lanjut aja.
Ya ini ini pengantar ke spasial aja. Jadi silakan baca aja ya. Spasial. Nah ini contoh-contoh kota ya. Nah ini RT RW itu gini tuh. Nah, ini silakan baca aja ya. Nah, dalam pembuatan RT RW itu ya kita akan lihat bagaimana contoh, bukan hanya RT RW aja sebenarnya ya. Nah, semuanya dokumen perencanaan lah, ada yang aspasial, ada spasial. Kalau spasial berarti RT RW ya. Kalau yang aspasial berarti visi misi RPJM ya, RPJP, RKPD gitu. Kemana saya jelaskan lah ya. Oke, ini contoh-contoh yang spasialnya. Kita langsung masuk aja ya di dalam. Uh, nah, kenapa saya jelaskan spasial? Karena ini teorinya teori-teori perencanaan ya, teori spasial gitu. Turunnya itu dari hubungan antar pengaruh gitu. Misalnya ada ideologi negara, konstitusi negara, ekonomi politik, ya, uh, segala macam lah ya. Ada governance ataupun pilar-pilar pembangunan, ya, pemerintah, masyarakat, bisnis, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Nah, oke, okay. Undang-undang UTR, gitu ya, perumahan rakyat atau gimana ya, penataan ruang gitu ya. Oke, okay. Nah ini teori-teori, ya. Kemudian ideologi hukum penataan ruang. Di dalam itu ada private interest ideologi, public interest, ya, public participation interest, gitu. Nah, pada prinsipnya begini. Di dalam pembuatan tata ruang itu, ya, ataupun semua jenis perencanaan itulah, karena semuanya pasti ada konsultasi publiknya, gitu ya. Nah, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, ya, menurut Plan kali itu 1980. Ada yang karena private, oke, itu berarti yang dari businessman, oke, private interest ideologi. Artinya apa? Dia menggerakkan di dalam keseharian dia, karena dia private, menggerakkan yang namanya teori ekonomi klasik ataupun biasanya kapitalisme, gitu ya. Yang mana punya kapital dia menang, misalnya gitu. Nah, kemudian ada namanya public interest. Nah, orthodox public administration gitu misalnya, ya. Artinya yang bergerak di dalam ranah pemerintahan. Artinya yang bergerak pada uh, pemerintah. Contoh ideologinya ya pasti welfare kan gitu. Welfare itu ya keadilan, kesejahteraan kan itu. Adil, makmur, sejahtera, oke, otak pintar, kantong tebal, badan sehat gitu ya. Nah, itu perut kenyang gitu ya. Oke. Jadi kalau yang private berarti tujuannya ya profit oriented gitu ya. Orientasinya gitu. Tuan gitu ya. Kalau public interest orientasinya masyarakat dilayani gitu. Jadi welfare, welfare ya, kesejahteraan. Nah, ada public participation ideology. Nah, di sini yang kita pelajari bahwa ternyata di dalam partisipasi publik itu ada ideologi. Oke, okay? Ada hal yang perlu kita teliti di situ dan ini relate kepada pembelajaran sosiologi pemerintahan. Tuh, karena mempelajari partisipatory ideologi sebenarnya kita mempelajari sosiologi pemerintahan. Artinya sosiologi memahami masyarakat dalam upaya pemerintah menjalankan kinerjanya. Itu dia. Maksudnya di situ, relate ke situ. Oke, ideologi hukum ini kita baca aja ya. Kemudian ideologi penataan ruang ini sangat teknis untuk penataan ruang. Kita langsung masuk ke nah, ini hak membangun. Nah, ini seru juga sebenarnya. Tapi saya nggak jelas di sini ya. Ini untuk penambahan aja nih mau tahu ini. Oke, lanjut. Kita masuk langsung ke sekitar ideologi peran serta masyarakat dalam hukum penataan ruang. Nah, ini dia.
Jadi dalam penataan ruang itu diperlukan yang namanya peran serta masyarakat. Ya, dengan kata singkatnya bahwa kebijakan yang akan diluncurkan itu, ya, baik sebelum dan sesudah, oke. Kalau dia sebelum, artinya before law, ataupun sebelum, tadi kan sudah saya sampaikan ada namanya uh, konsultasi publik. Berarti kan sebelum law, sebelum hukum itu jalan gitu ya. Oke. Nah, perda itu adalah hukum. Namanya kalau di ini di apa namanya dilanggar itu menjadi tipiring, tidak terjadi pidana ringan. Namun bisa juga menjadi setelah tipiring nanti bisa jadi tindak pidana berat, tergantung juga. Tapi produk dari RT RW, Perda, RPJM, RPJP itu adalah hukum. Melanggarnya, melanggar hukum. Beda dengan KUHP, KUHAP itu juga hukum, gitu, hukum perdata pidana. Tapi ini hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, gitu. Aturan-aturan itu, gitu. Jangankan aturan Pemda, aturan desa aja itu bisa kalau dilanggar bisa tidak pidana, gitu. Oh, gitu ya. Nah, makanya ada hukum penataan ruang. Artinya ya menjalankan RT RW itu. Makanya kalau misalnya salah, kalau misalnya kita bangun misalnya kan di RDPR kita lihat ternyata untuk rumah, terus kita bangun untuk pertokoan, itu bisa kena nih Pak, balas ganti rugi segala macam ya. Oke, nah kalau dia sebelum berjalan hukum dan sebelum dibentuk, berarti kan namanya masih participatory in before law, kan gitu, implementation, kan gitu. Sebelum terjadinya hukum, itu namanya kita masih konsultasi publik. Nah, kemudian kan nanti dikumpulkan lagi saran-sarannya, kemudian dibahas di DPR lagi, kemudian ke Pemprov ya, Pemprov habis itu ke kementerian diberi nomor lah RT RW itu ya. Nah, kemudian diaplikasikan. Nah, barulah tuntutan ideologi peran serta masyarakat dalam hukum penataan ruang. Artinya setelah itu berjalan, sebelum berjalan itu pasti disosialisasikan lagi ya. Walaupun sebenarnya kadang banyak hukum-hukum itu yang nggak disosialisasikan. Kalau disosialisasikan pun kepada penegak hukum, pada birokrat, pada masyarakat ini kurang banyak yang mengerti. Terakhir mereka melanggar aturan terus lah, misalnya gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah adanya hukum tata ruang tadi, misalnya RT RW, RDTR itu sudah menetapkan pola ruang yang boleh kamu bangun, yang nggak boleh kamu bangun ini ruangannya, ini spasialnya, ini warnanya. Nah, eh, itu juga memerlukan peran serta masyarakat dalam mematuhinya, gitu ya. Beda dengan musrembang tadi kan sebelum saja semua kita kemarin tuh bicara sebelum terjadinya RKPD, RPJM gitu ya. Nah, yang saat ini bisa yang sebelum, bisa juga yang sesudah. Nah, tipikal di antara dua ranah peran serta ini ya, bisa peran serta, bisa partisipasi lah ya. Itu yang kita bahas malam ini gitu ya. Good governance gitu. Digabungkan ke dalam sosial, fisik dan ekonomi gitu ya. Nah, itu digabungkan fisik lingkungan ya. Ada demokrasi di situ. Jadi kanan kiri ada teknokrat, ada demokrasi, demokrasi dari masyarakatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tangga partisipatori dalam penataan ruang. Cukup mengerti malam ini aja sebenarnya yang ingin saya gerakkan. Menurut Einstein, ya, dalam ranah perencanaan, ya, ataupun ranah sosiologi, ya, ini sebenarnya dua dua ini juga ya Einstein ini. Uh, dia menyampaikan bahwa dalam upaya partisipasi masyarakat menyambut kebijakan pemerintah terdapat 8 tipe ataupun jenis yang kita identifikasi.
Oke, yang mana kedelapan ini ketika kita mengumpul masyarakat, ketika kita meluncing inovasi, ketika kita meluncing kebijakan, implementasi, ataupun ketika kita musrenbang, ketika kita lagi audiensi, ya, ketika kita mengundang masyarakat, pokoknya segala bentuk pemerintah yang interaksi dengan masyarakat terdapat 8 jenis ini, oke? Okay? Yang mana dari 8 jenis ini dapat dibedakan lagi ke dalam 3 fragmen lah, ataupun 3 jenis besar lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bahasa itu ada yang abstrak ya, yang lebih detail gitu. Nah, misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini sebenarnya kalau cara bacanya itu dari nomor 8 sampai ke nomor 1 gitu. Yang terbaik itu adalah yang nomor 1. Oke. Nah, misalnya kita geraknya itu dari bawah aja yang paling gampang gitu ya. Menurut Einstein gitu ya. 876 ya, manipulatif, terapi, informasi itu bukan peran serta ataupun tidak dapat kita katakan sebagai partisipasi gitu. Nah, arti manipulatif ini ya, dia datang kepada kita, manipulatif, terapi sama informasi itu nggak jauh beda. Cuma yang mana yang lebih dia keras ataupun yang mana yang lebih tampak gitu. Kalau manipulasi berarti dia uh, hadirnya itu bukan karena keinginan dia gitu ya, ataupun bukan karena kepentingan dia juga gitu, ataupun karena dia itu pengen bahwa keinginan dia yang disampaikan di ranah itu. Gitu. Nah, terapi juga gitu, cuma ada beda-beda sedikit aja lah ya. So ini ya. Dan ketika orang datang untuk hanya ya maksud LC itu hanya untuk memenuhi undangan doang, gitu ya. Walaupun rame di situ, ketika mereka semuanya dalam pikirannya hanya untuk tingkat kehadiran saja, itu bukan merupakan bagian dari partisipasi yang kita inginkan gitu. Misalnya dia datang cuman hadir doang gitu tanpa ikut ke dalam diskusi gitu ya. Nah, okay. Nah, kemudian ada tangga kedua lagi. Nah, ini baru namanya konsultasi, penentraman, kemitraan. Nah, orang-orang yang datang di sini ya merupakan orang-orang yang sudah masuk ke dalam ranah diskusi. Dia berani bertanya, berdebat, kemudian menyampaikan saran, dan mudah keluar namanya konsultasi. Kemudian dia juga keluar namanya penentraman. Dia dukung itu gitu. Konsultasi, mungkin dia dukung tapi dia debat juga gitu. Nah, kemudian kemitraan. Nah, kalau dia udah konsultasi, kemudian dia penentraman dirinya, oh kayaknya cocok ini, gitu ya. Jadi dia kemitraan, artinya dia mendukung, gitu, ya. Dia dukung itu, gitu. Tapi kalau yang bukan peran serta tadi, yang 678 itu kita nggak tahu tuh apa maksudnya, kemana arah dia datang ini. Apa dia mau dukung, apa dia mau komunikasi, ya, atau dia mau kemitraan, atau dia cuma mau pengen amplop pengganti transportasi doang gitu. Kan itu pulang dikasih amplop misalnya ya. Kemudian atau dia hanya pengen dapat konsumsi snack sama makan siang gitu. Itu bisa terjadi juga loh. Dia rame-rame datang untuk dapat amplop, hanya untuk dapat makan siang gratis, hanya untuk dapat snack misalnya kan. Sebentar ada ini telepon ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Suara saya jelas nggak kira-kira? Mbak Nur Alifa, jelas? Jelas? Iya, Pak. Oke, iya, iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dengan adanya konsultasi, penentraman, gitu ya, kemitraan, dia sudah mulai bicara di dalam forum itu. Nah, dari tiga itu, menurut Einstein itu sudah merupakan bagian yang lebih baik daripada tiga yang bawah. Dan dia mendefinisikan itu sebagai penghargaan. Ataupun ini sesuatu yang lebih nendang lah. Ataupun ya memiliki benefit. Gitu ya. Nah, ini yang paling bagus. Warna biru. Leadernya itu atau tandanya itu pelimpahan kekuasaan, ya, kemudian kontrol masyarakat. Nah, arti pelimpahan kekuasaan itu, ya, kalau kita belajar PBJ, ada namanya pengadaan barang jasa PBJ, pengadaan barang jasa publik, begitu ya, pemerintah lah ya, PBJP namanya. Ada dia swakelola. Kalau tipe 1, 2, 3, 4, ya. Nah, swakelola yang dengan masyarakat itu tipe 4. Artinya, uang pemerintah itu bisa dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat, gitu ya. Yang jelas kelompok lah ya. Untuk pengadaan barang jasa tertentu, bisa barang, kalau barang misalnya pengecoran ataupun buat apa gitu ya. Oh sorry, barang, kalau barang berarti pembelian apa gitu ya, barang ya. Nah kalau jasa itu misalnya pengecoran tadi, kemudian eh, buat prakarya ataupun kegiatan-kegiatan yang jenisnya itu cash forward. Cash forward itu macam dana desa gitu. Dapat dinikmati oleh banyak pekerja gitu. Tapi ini uh, dananya dari pemerintah gitu. Nah, dengan adanya kemitraan tadi, maka berilah mereka pelimpahan kekuasaan dalam pemenuhan ataupun pengadaan barang jasa pemerintah. Itu dia kalau itu tadi PBJP tadi dia 4 gitu ya, swadaya 4. Misalnya swadaya 1 BPJ yang lain, 2 misalnya sama instansi pemerintah gitu ya. Ketiga sama ormas, keempat baru ke kelompok masyarakat. Nah ormas ini bisa juga lah ya, berarti tipe 3 sama tipe 4 gitu. Nah itu dia. Kemudian yang paling bagus lagi ada kontrol masyarakat di situ. Bukan hanya bicara ceplos-ceplos, tapi tidak kontinu dia. Kalau yang penghargaan ini. Nah, kalau yang nomor 1 itu sudah ada kontrol masyarakat, citizen control. Namun juga kita jadi capek juga terlalu dikontrol. Birokrasi ini juga terlalu apa ya, ribet lah jadi. Udah kita perlu kontrol dari lembaga resmi, ya, BPK, KPK, inspektorat, ya, dijawab kan gitu. Baru nanti datang dari LSM, terus nanti LSM cuma LSM modal amplop gitu ya. Dah bingung gitu, nggak tahu kita menyarikan dari mana uang ngasihnya gitu misalnya. Ya ada juga LSM yang bagus, NGO internasional ada juga yang bagus. Di kita juga ada NGO ya, non government organization ya, LSM lah katakan. Jadi kalau kalian tahu juga nanti mahasiswa kan ada yang memang LSM, ya itu memang harus benar-benar kepentingan masyarakat yang di ini, yang ini ya, yang dipentingin lah kan gitu ya. Oke, nah dikontrol masyarakat ini artinya pengawasan itu di masyarakat itu terhadap kinerja pemerintah ya itu sudah ada gitu. Jadi ada oposisi lah kan gitu. Di masyarakat itu ada oposisi yang memang benar-benar oposisi itu cap oposisi bukan cap amplop kan gitu ya. Itu dia ya.
Oke. Nah, sebentar saya ini. Oke, apa saya minum? Baik. Di dalam kita menggerakkan sosiologi pemerintahan, artinya ketika kita mau menjalankan program pemerintah ataupun kegiatan atau sub kegiatan, itu kita tahu dulu masyarakatnya itu bagaimana. Itu diketahui dari teori pembelajaran kemarin. Dan itu. Kemudian kita tahu dulu masyarakatnya ini lebih kepada patron klien kah, atau ke agama kah, atau ke adat istiadat kah, atau ke norma budaya kah, itu perlu kita ketahui dulu. Nah, baru nanti kegiatannya kita sandingkan kemana kekuatan yang paling besar itu. Contoh misalnya mau buat um, kerjasama ya pelimpahan kekuasaan pembangunan rabat beton ya. Rabat beton itu misalnya jalan kita beton lah ataupun kemarin kita bilang rabat beton itu ya jalan tanah gitu lumpur kita kasih sertu terus kita adonkan semen nanti kita cetak nanti jadi agak tebal gitu nah itulah rabat beton gitu ya kalau hot mix tahu lah ya dari aspal ya oke nah kita rabat beton itu cara menggerakkan itu berarti kita tahu dulu masyarakat mana yang memiliki intensitas tinggi keinginan dalam membangun gitu. Misalnya ya bisa kelompok bapak-bapak yang di mana gitu. Nah, jadi agar uh, kegiatan kita itu berjalan gitu. Jangan kita kasih sama masyarakat yang mungkin malas-malasan, yang hanya mau untungnya saja gitu. Nah, jadi prediksi-prediksi itu secara praktis ya uh, menjadi refleksi dari pembelajaran sosiologi pemerintahan itu gitu. Karena kan upaya kita secara teoritis ini kan sosiologi pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang ingin kita laksanakan atau yang pada jadi kalau kita merencanakan itu kan ada planning, organizing, actuating, controlling. Nah, yang mau kita actuating kan itu terima masyarakat. Nah, caranya di planning sama di organizing itu kita gerakkan itu. Nah, kita juga gitu ya. Ataupun konsultasi atau penentraman atau kemitraan. Nah, setidaknya pada posisi yang kuning itu udah bisa gitu. Nah, sepengalaman saya di kecamatan, karena saya pernah bertugas di kelurahan, kecamatan, ya, dan juga tingkat level uh, kewilayahan, ya, masyarakat itu tersegregasi. Ada yang memang peduli dengan proyek pemerintah, oke, okay, peduli kita kasih anggaran baru dia peduli ada yang kita nggak kasih anggaran tapi dia peduli memberikan anggaran ada juga gitu ya ada yang memang dia kalau udah didatangi Pak Camat aja udah senang dia gitu ada yang dapat ada misalnya gini kegiatan sosial contohnya misalnya eh, pelaksanaan Maulid Rasul kan gitu di desa Pematang Tengah misalnya. Nah, ketika saya jadi pelaksana tugas kades di situ
kita buat di desanya, di depan rumahnya itu ada orang pemain berada lah. Nah, yang seharusnya kami nyiapkan konsumsi karena dia senang dibuat di depan rumahnya, acaranya itu kan tingkat desa. Dia malah nyiapkan makan, minuman, snack untuk kepala desa. Misalnya saya pada saat itu kan datang ke situ. Ya kami dilayani, diladeni lah kan gitu. Aja dengan itu arti kita sudah mengerti bahwa dia itu sudah berada pada tingkat partisipasi yang penghargaan ataupun ya udah kemitraan aja gitu ya, kemitraan. Nah, orang-orang seperti itu bisa kita jadikan pionir ataupun sebagai agen-agen pemerintah di tingkat masyarakat. Nah, teknisnya seperti itu. Mana tahu mahasiswa nanti bekerja di pemerintahan, ya, apalagi di kecamatan, di kelurahan, ya. Kalau di kecamatan kelurahan berarti kita bergerak pada level-level masyarakat desa, komunitas desa, ya. Tapi kalau di kita di kabupaten, nah macam saya di kabupaten saat ini, berarti kita bergerak pada level-level komunitas tingkat organisasi yang lebih tinggi lagi. Contohnya ketua-ketua organisasi tingkat kabupaten, OKP, itu adat, gitu seperti itu. Ya, ya. Kalau misalnya di desa berarti kita dengan ranting ya lah kan gitu, ketua ranting gitu-gitu. Kalau kabupaten berarti ketua daerah cabang gitu-gitu ya. Nah, itu yang perlu kita hubungan baik karena mau nggak mau mereka sebagai mitra dengan adanya lembaga. Mereka kan udah jelas nanti kan ada lembaganya, ada SK notarisnya, kemudian didaftarkan ke Kemenhum, Kemenkumham, dan punya nama, punya anggota, punya masa. Orang-orang seperti itu yang perlu kita deketin untuk menjadi mitra agar kegiatan kita itu terlaksana dengan baik, damai, sejahtera gitu ya. Tapi kita perlu lihat tipikalnya itu hanya mengejar keuntungan atau memang mau berbuat untuk daerahnya, untuk tempat kelahirannya gitu. Karena macam saya misalnya, ya kebetulan saya memang orang Langkat gitu ya. Jadi untuk daerah saya juga. Tapi kan ada juga nanti misalnya pegawai yang ditempatkan di Langkat yang memang niatnya itu hanya mengambil jabatan gitu ya. Nah, itu belum tentu dia niatnya 100% kan gitu. Jadi kalau udah mentok dia nyari tempat lain kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang pentolan, yang mau berkorban, kita perlu apa namanya eh, mencatat atau memverifikasi dulu yang mana bisa jadi teman dekat, yang mana bahkan yang lawan pun perlu kita tahu yang mana gitu. Yang memang dia hobinya itu memang apa namanya mengkritik aja gitu. Ada juga gitu. Soalnya kira-kira Mbak Revalina ada yang mau ditanyakan? Mbak Yunda, Celia, Stella. Jadi saya Mbak sekarang mata ini udah ini ya. Nggak pakai kacamata susah ya. Baca Mbak Stella nih tulisannya jadi Celia gitu. Pas, Belum ada, pas Kak. kita lanjut ke belum ada ya. Kita lanjut ke sedikit lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pola hubungan pengaturan untuk hukum penataan ruang bagi ideologi peran masyarakat. Pemerintah
Dan informasi itu berarti pemerintah satu arah aja gitu. Kalau konsultasi sudah ada dua arah lah, nah gitu. Tapi pasif gitu, pasif gitu ya. Kayak sekali dah selesai putus gitu ya. Nah, tapi kalau peran serta, nah itu yang bagus. Artinya udah ada konsultasi, dilanjutkan dengan kerjasama kegiatan pemerintahan gitu ya. Ya, seolah-olah tipe tipe 3 sama tipe 4 gitu ya. Kalau tipe 3 berarti untuk kelompok masyarakat. Oh, sorry, tipe ketiga tiga untuk organisasi ormas, tipe 4 untuk kelompok masyarakat. Aplikasi pada pendekatan perencanaan. Ini teknis planning ya. Yang lanjutkan saja, silakan kalau mau baca ya. Fenomena positivism. Wah, ini juga aplikasi pada asas materi muatan undang-undang pengetahuan kita lanjut dengan pengendalian. Ini zoning. Nah, ini participatory planning. Keikutsertaan seluruh stakeholder dalam merumuskan produk perencanaan. Nah, ini sudah saya sampaikan di pertama tadi ya, dalam pembuatan RPJP, Resra, ya, perlu ada participatory planning di setiap tahapan setelah ranwal, ya, perencanaan awal, ya. Nah, kalau sudah selesai produknya, itu sudah nggak lagi ranah perencanaan, masuklah ranah penganggaran, ya. Nah, undang-undangnya pun berubah, undang-undang keuangan negara, ya. Oke. Nah, kalau kita gerakkan di desa, ya, perencanaan di desa, ini kasusnya dana desa, ya. Itu ada 4 tahap. Tahap pertama perencanaan, tahap kedua administrasi manajemen keuangannya, ya. Tahap ketiga implementasi kegiatannya. Tahap keempat itu monitoring evaluasi lah, atau pembuatan laporan, ya. Kita gerakkan misalnya di tahap 1. Nah, participatory planning, konsultasi publik berada pada tahap pertama. Namanya planning, determination of activities and financing, budget, penentuan kegiatan, aktivitas kegiatan ya, dan budget pengeluaran atau keuangan ya. Nah, itu levelnya ada desa, hamlet, misalnya dusun ya, ada deliberasi itu anggap aja musrenbang lah ya, musrenbang dusun, desa, eh, terus karena ini dana desa berarti habis di desa aja ya, karena dana yang di kecamatan itu kan musrenbang tingkat kecamatan itu kan berarti dana APBD ya, APBD atau APBN atau APBD provinsi ya. Oke. Eh, Terjadinya partisipatory di bulan Juli ataupun Oktober. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya, untuk perencanaan keuangan tahun ini berarti tahun lalu lah. Jadi kalau untuk budget eh, budget provinsi, budget kabupaten itu nanti dapatnya di tahun depan lagi gitu ya. Kemudian administrasi, manajemen of funding. Nah, habis di perencanaan kan organizing. Organizing itu biasanya terkait dengan keuangan, menentukan orang-orangnya, koordinasi sebelum pelaksanaan, ya. Itu pencairan lah, ya. Pencairan ada satu atau dua termin. Ini saya buat contoh 3. Ada 20% di April, 40% di Juli, 40% di Oktober. Oke. Nah, artinya pencairan di stage 2 ataupun tahap 2 yang 40% setelah ada SPJ dari 20% pertama. Oke, gitu dia. Kemudian implementasi. Nah, 1 April sampai Juli. Artinya, misalnya uangnya semua untuk satu proyek ya, satu kegiatan ya, 100 juta. Berarti 20 juta dulu. Berarti beli barang SPG itu dulu ya. Habis itu dilaporkan. Nah, di Juli keluar lagi 40%, 40 juta. Nah,
Kemudian di SPJ kan lagi 40 juta itu. Baru nanti di di Oktober keluar lagi 40% lagi. Nah, setelah Desember, jangan lupa di Januari harus dikirimkan laporan 40% itu. Kalau enggak nanti dana yang akan datang ditahan gitu ya. Dana yang di bulan April ya, April depannya itu kan nanti ada lagi ditahan. Nah, implementasinya kita biasanya ya community ya, cash for work. Bahasa teorinya padat karya. Nah, kalau misalnya bahasa praktiknya gotong royong, nah, gotong royong bangun apa sepati gitu. Ya, ada bangun rumah, bangun jalan, dapat beton, parit, jembatan, gertak, segala macam. Nah, kemudian jangan lupa nomor 4 juga ada laporan. Nah, ini penting juga karena kita ada monitoring dan evaluasi, jadi laporan itu juga penting. Nah, oke, ini contoh, ini kan udah pernah ya, partisipasi dalam perencanaan desa Musrembang guys. Ini ada beberapa tahun yang saya lakukan. 2018, 2019, 2020. Ini yang kemarin ya sebenarnya teorinya. Ini yang visible sebelah kiri, hidden yang sebelah kanan. Gitu. Kalau yang invisible berarti mungkin dari handphone cuma dua empat mata aja gitu ya. Kalau yang hidden, nah ini yang sebelah kanan yang berasal dari kelompok-kelompok tani, mungkin orang lagi nongkrong-nongkrong di warung ya, ataupun orang lagi yasinan. Nanti mereka tuh sampaikan tuh untuk Mas Rembang, saya tuh pengen gini-gini gitu ya. Atau di jalan desa itu nomor 2 misalnya. Seru kerja di desa ya, seru. Kita dengan masyarakat ya harus hubungan, selalu berkomunikasi ya. Kemudian ya banyak lah saya selama di desa itu, selama di kecamatan itu, mulai dari orang nikah sampai orang mau cerai pun komunikasi ke saya gitu. Kebetulan saya PLT kepala desa ya gitu, jadi bingung juga saya tuh. Misalnya dia datang kan, Pak, minta tolong Pak, suami saya udah nggak memberikan nafkah lahir gitu ya, misalnya tidak membiayai sekolah anak gitu-gitu, itu sedih juga dengarnya gitu ya. Ini nanti saya panggil suaminya gimana-gimana, ternyata dia sudah kawin lagi gitu atau gimana gitu ya. Nah, itu suka dukanya itu. Uh, nah, kadang ada tokoh masyarakat yang baik, macam tadi kan sebelum acara Maulid dikasih servis makan gitu kan. Kemudian tadi ada yang cerai-cerai pun ke kita. Nah, habis itu ada masyarakat yang eh, sengketa tanah dulu. Kakaknya ini misalnya kerjanya di Pertamina. Lagi jaya-jayanya, kaya gitu kan. Setelah pensiun kan berkurang lah penghasilan. Nah, waktu jayanya dulu, dia beli tanah sama orang tuanya, bagi dua. Nah, ketika orang tuanya meninggal, harusnya kan yang belinya itu kan kakaknya, harusnya ke kakaknya. Nah, adik-adiknya itu nuntut tanah itu dibagi rata, nggak terima dong kakaknya tadi kan orang yang beli misalnya kan, padahal adiknya itu yang dikoleh dia gitu, sampai rapat di desa itu sampai pingsan-pingsan kakaknya. Terakhir kalau nggak kakaknya pingsan, adiknya nggak mau berhenti ngotot aja gitu. Nah itu suka dukanya itu tuh di masyarakat. Apalagi ya, banyaklah masalah tangki Pertamina yang bocor, yang kita harus mendamaikan. Yaitu 2 kali rapat ke Pertamina misalnya kan, diselesaikan dulu bocornya di mana, berapa dampak, terus ada ganti rugi, ya dikasih masyarakat. Nah udah dikasih, ada yang nggak kena dampak pun minta amplop juga gitu. Apalagi pembangunan PLTU, kayak pekerja Cina datang demo, kenapa masyarakat tuh nggak dilibatkan di Pangkalan Susu misalnya kan, dibangun 2.200 gigawatt kali dua, udah ada juga dipekerjakan, cuman kan teknisnya enggak gitu, kurang gitu ya. Nah, demo ke kantor camat, demo ke kantor PLTU, masalah tenaga kerja,
Kemudian masalah supply tanah timbun. Kemudian, nah ini ada juga selingkuh antara sesama tetangga. Ya, terakhir nggak tahu gimana ceritanya suami istri ini, istrinya selingkuh dengan suami orang di sebelahnya. Terus ketika suaminya udah tahu nih, coba mungkin mau ngasih ini aja gitu, ngasih pembelajaran supaya tobat istrinya gitu. Nah, ketika dia pura-pura kerja, ternyata dia intip, datanglah itu selingkuhannya itu, tetangga itu. Terus di serobotnya itu, dibunuhnya, meninggal di tempat gitu. Dan dia dibunuh itu tanpa rasa bersalah gitu. Nah, seperti itu tuh pengalaman saya. Mulai dari orang pembunuhan, sampai bercerai, sampai orang pernikahan, segala macam. Nah, banyak tuh. Seru nggak ya? Oke, ini partisipasi dalam perencanaan tingkat kecamatan dan kabupaten ya. Ada lagi masalah sengketa tanah. Nah, ini swasta ini pun nggak mau ngalah dia ya. Sama masyarakat juga. Ini tanah ini masuk ke tanah dia. Nggak terima dia. Misalnya kan ini tanah saya. Kata gitu kan. Masyarakat nggak terima. Ini tanah kami. Yaudah, terakhir di dipatok lah ya, nggak selesai itu. Udah, ini atas dasar kelurahan kami patok gini ya, saya nggak nih, nggak bisa, ini sudah atas perwakilan negara yang menentukan kebijakan, kalau nggak terima nanti ke kantor. Nah itu takut dia itu, kalau udah takut baru terima gitu. Harus digituin tuh. Kalau nggak ribut aja tuh di masyarakat juga ya, hanya karena tanah sejengkal yang tidak dibawa mati gitu ya. Nah ini partisipasi dalam perencanaan tingkat kecamatan di bawah ya, tingkat kabupaten di atas. Nah itu ada PLT bupati kami itu yang di atas, tingkat tingkat kabupaten ya, yang di bawah tuh di kantor camat ya, aula kantor camat. Oke, ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada, saya masuk project ini. Ada kurang lebih 15 menit lagi ya. Oke, kalau nggak ada, kita masuk project. Ini namanya participatory juga, tapi kita biasa sebut dengan kolaborasi. Nah, kolaboratif planning ya, kita berkolaborasi kepada masyarakat juga, perusahaan pasti, kementerian, provinsi, dan sebagainya. Dalam upaya kami membangun eh, destinasi wisata namanya ada Bukit Lawang dan Tangkahan. Ini destinasi yang berbeda ataupun terpisah oleh jarak kurang lebih 1 jam ya. Namun kami buat connect way-nya. Jadi istilahnya dari orang luar, misalnya dari bandara atau orang Medan itu ke Bukit Lawang, nanti bisa juga dia ke Tangkahan. Nah ini uh, destinasi wisata yang beda-beda gitu. Namun ya iramanya sama. Cuma bedanya gini, kalau di Bukit Lawang itu wisata alam, river lah kan gitu, ataupun sungai. Dia aliran dari Taman Nasional Gunung Leuser, ada sungainya jernih cantik, ada arung jeram bisa juga di situ ya. Ada satwa endemiknya namanya orangutan dan itu terkenal sampai tingkat internasional. Oke, beralih ke Tangkahan, itu juga sama Taman Nasional Gunung Leuser, tapi wilayahnya itu masih belum terbuka dengan luas, itu pun belum terekspos dengan banyak. Nah itu Nicholas Saputra yang main Ada Apa Dengan Cinta itu punya punya sejenis villa ataupun homestay di situ dan cuma kapasitas 6 orang aja yang bisa di situ. Setingkat gubernur aja mau mau check in di situ ataupun mau order itu antriannya sampai 1 bulan lah. Itu setingkat gubernur. Karena kapasitasnya cuma 6 kamar gitu. Dan Nicholas Saputra itu ya kalau kelangkat itu ya di situ dia stay-nya di Tangkahan. Dia kan mungkin anak alam juga ya, wapa ya, pecinta alam ya. Nah, itu yang sebelah kanan. Nah, satwa endemiknya adalah gajah Sumatera. Itu yang sebelah kanan ya. Dan sebelah kiri itu Bukit Lawang.
Nah, dominasi wisata domestik dan internasional. Ya, ada artinya ada wisatawan itu domestik sama internasional. Oke? Nah, kita kerjasama membangun ini, baik antar kita dengan desa, dengan OPD kita ya, juga dengan Pemprofsu ya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun eh, destinasi wisata ini dari master plan-nya, fisik, non fisik, kemudian ada teori 4A-nya, accessibility, apa namanya, ancillary, attraction dan sebagainya ya, ada teori manajemen pariwisata ya. Nanti kita pelajari. Nah, upayanya tuh seperti ini. Kalau kita anak spasial kan biasa main peta, terus nanti di tag mana. Nah, kita bangun hotel bintang, melati, wisata dan sebagainya, penginapan lah ya. Kalau kalau homestay itu berarti artinya bukan sejenis yang besar-besar hotel itu, bukan. Tapi dia biasanya homestay itu bisa dari pemiliknya, ada unit senangnya bisa, ataupun memang ada bangunannya di luar dari bangunan utama unit senang itu ya. Nah, prinsipnya kami inginkan gitu dari dari apa namanya, berbagai port ataupun transportasi ya. Port itu kan pelabuhan ataupun airport ya, bandar udara itu terhubung ke dua tempat ini gitu. Jadi langsung nanti masuk tol, keluarnya Bulangta tadi, Bukit Lawang dan Tangkahan. Kita gabung namanya jadi Bulangta gitu ya. Nah, nah, jaringan transportasinya itu seperti ini. Ada jalan nasional, bisa melalui rel kereta api, bandar udara, connected highway, highway itu jalan tol ya. Kemudian jalan provinsi gitu. Nah, nanti langsunglah menuju ke apa namanya, lokasi kita gitu ya. Nah, di lokasi nanti juga kita siapkan gitu ya. Yang banyak kita siapkan ada jasa transportasi wisata, ada guide, ya, ada segala macam lah ya, industri aksesoris, penak-penik gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, untuk melaksanakan itu, kita perlu partisipasi juga dari kementerian, Kementerian Pariwisata, Permendes, Pemprov tuh, ya, Pemda, Bapeda, BPKAD, semua OPD lah, organisasi perangkat daerah ya, dinas badan ya, Kap Langkat udah pasti ya, perbankan, akademisi, asosiasi pengusaha sekitar ya, seperti masyarakat ya, BUMN, BUMN. Nah, itu kita kerjasamain. Nah, contoh-contoh kegiatannya ini di foto ini. Saya jelaskan satu-satu. Sebelah kiri, sebelah kanan ya, itu sama fotonya ya. Itu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur rapat dengan masyarakat terkait dengan sosialisasi bahwa destinasi wisata ini akan kita kembangkan lebih baik lagi gitu, lebih besar lagi gitu ya, dengan dana provinsi, dana kabupaten, ya, dengan dana nasional. Kemudian ya di bawah, yang di tengah, nah itu sebelah kanan itu wakil gubernur kami ya, sekarang sudah PJS ya. Di bawah itu kita kerjasama dengan perusahaan sekitar, nah, atau produksi yang memproduksi aqua ya. Di kami ada juga itu aqua yang produksinya di kami, sumur aqua tadi lah ya. Nah, di bawah kita kerjasama juga dengan beberapa, ada IO, event organizer, bukan yang weddingnya ya, organizing kegiatan-kegiatan, misalnya trekking, sepeda, ya, trail gitu ya. Itu sebelah kiri bawah, sebelah kiri atas rapat-rapat lah ya dengan dinas-dinas. Sebelah kanan itu kerjasama dengan Pertamina dalam membuat uh, Balkondes, Balai Ekonomi Desa. Itu di bawahnya juga untuk Balkondes. Nah, seperti inilah peran serta baik masyarakat,
walaupun juga dia apa namanya profit oriented ya, macam ini Pertamina kita libatkan juga, gitu ya. Jadi seluruh pihak, nah semua pihaknya ya ini asosiasi pengusaha sekitar, ya termasuk masyarakat lah kan gitu ya. Ada kementeriannya kalau nggak salah, tapi mungkin nggak tertampilkan di sini ya. Dan kami ke kementerian juga, cuma fotonya nggak ada saya masukin. Kementerian Parekraf, kemudian Kemendes PDTT, gitu. Kementerian Desa Parekraf ini Pak Sandiaga Uno, kan gitu ya. Oke, saya pikir itu aja untuk pertemuan hari ini. Selain dari saya, um, untuk absensi terakhir mohon apa ya, open cam ya, kita waktu diskusi kurang lebih 5 menit, mereka yang bertanya dan saya sambil absen ya, mana tuh ada yang nggak hadir. Sebentar. Ananda Refilia. Oke, sekali ini. Tunggu ya. Ananda hadir ya? Tidak ada, Pak. Oke. Ananda nggak hadir ya. Anin dia Hadir, Pak. hadir. Ayunda Hadir. hadir. Revalina di Hadir, Pak. Rosa hadir ya. Hadir, Pak. Rosa. Nah ini Cela Rizky. Cela di Dona Valentina. Hadir, Pak. Nunik Rosana. Hadir, Pak. Ya, Nur Alifa. Oke, hadir ya. Tinggal satu aja Nindya ya. Untuk ketua kelas mohon siapkan inilah ya nanti kelompok. Karena kita 1,5 jam, saya pikir 3 kelompok ya. Bisa dibagi 3 kelompok aja nanti untuk tugas. Ada yang bertanya? Kira-kira kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Suprapto. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya bersama teman-teman. Teman-teman, ini kan sudah pertemuan ke-5. Nanti pertemuan ke-7 Pak ya. Presentasi pertemuan ke-7 apa ke-8 Pak? 8 Pak terakhir. Oke. Ada Ketua kelas mana? lagi Ketua ya. kelas? Ketua kelas? Tidak ada, Pak. Tidak ikut Zoom. Oke. Oh. Nah, teman-teman nanti bisa ngasih tahu atau teman-teman nanti bisa mencatat. Ini yang aktif berapa? 9 ya? Iya. 9 berarti bisa 33. Ya, 33 Pak ya? Iya, 33. Kalau ada pun nanti kita ada tambahan 4 lah, satu kelompok ya kan. Biar 3 aja ya kan. Oke. Silakan dibentuk ya. Sambil dipersiapkan nanti temanya mendekati biasanya Nanti di mendekati pertemuan ke-7 ya. ke-7 ya Pak ya soalnya. Disiapkan dulu kelompoknya ya. Kelompoknya disiapkan dulu. Ya. Dibagi nanti minggu depan bisa dikasihkan ke saya, nanti saya teruskan ke Taufik ya, nama-namanya. Ya. Iya, Pak. Itu ya. Oke. Iya. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, kita cukupkan sambil
dicatat ya beberapa poin-poin penting dari setiap mata kuliah ya, untuk bahan apa namanya bahan refleksi, bahan pemetaan nanti di kelas sebelum nanti pelaksanaan UAS ya itu. UAS kapan Pak rencana Pak? Kalau boleh UAS tahu. itu biasanya akhir Juni biasanya. Oh, sempatlah kita selesai baru UAS ya Pak ya. Iya. Karena kalau saya lihat ini tanggal 18 masih ada pertemuan ini 3 kali lagi kan. Iya. 18 Juni masih ada pertemuan. Karena ini pelaksanaan ini kuliah ini agak mundur, Pak. Ya. Memang kalau lihat jadwal praktisi paling lama Juli kalau nggak salah. Tanggal 8 Juli ya paling lama kalau nggak salah. 22 Juli. Oh ya. 22 Juli paling lama. Oh ya, masih cukup. Ya, cukup. Gitu ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Oke. Mungkin ini pertemuan kita malam hari ini, kita sambung minggu depan. Minggu depan masih ada waktu lagi. Juni tidak ada libur ini. Liburnya pas besok Sabtu. Kalau di Juni Pak, di Juni ya ada 17-18 Idul Adha. Ya, paling nanti kepotong libur ini apa? Idul Adha. Tanggal 18 cuti bersama kan Idul Adha-nya tanggal 17. Oh itu berarti pertemuan terakhir itu kayaknya. Ya, Pak. Pertemuan terakhir Idul Adha. Ya. Kita Nanti kita sesuaikan aja kalau memang ada waktu. Oke. Baik, terima kasih Pak Suprapto ya. Dari saya padakan sampai ini aja untuk hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, sukses. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.